Baiklah, saya M. Andre Bintang Kurniawan, mahasiswa Pendidikan Kimia 4C. Di sini, saya akan menyampaikan mengenai materi sifat fisika dan kimia timbal, penggunaan timbal, dan ekstraksi timbal. Nah, sifat fisika dan kimia timbal, yang pertama itu sifat fisikanya dulu. Timbal memiliki nomor atom 82, memiliki warna biru keabuan, massa atom timbal 207,2, bentuknya padat, kerapatannya 11,34 gram cm kubik, densitasnya 8,92 gram cm kubik, titik lelehnya 327 derajat Celcius, titik didihnya 1749 derajat Celcius, kalor peleburannya 4,77 kJ mol, kalor penguapannya yaitu 179,5 kJ mol, kekerasan pada timbal yaitu 38,6 MPa, dan timbal memiliki konfigurasi elektron itu 54Xe, 4F14, 5D10, 6S2, 6P2, dan timbal memiliki tingkat oksidasi plus 2 dan plus 4. Sifat fisis pada mulanya timbal sangat baru dipotong, ia tampak mengkilat atau berkilau. Namun setelah adanya kontak dengan udara luar, itu terjadi perubahan menjadi tampak seperti buram gitu. Oleh karena itu, biasanya timbal ini dipakai untuk jendela kaca yang dibentuk dengan lukisan dalam bingkai-bingkai kaca berwarna. Nah, dan ini sifat kimianya. Yang pertama yaitu sangat bersentuhan dengan udara lembab, padatan timbal bereaksi membentuk lapisan tipis di permukaan yang melindungi timbal dari korosi. Yang kedua, dalam bentuk bubuk yang sangat halus, timbal dapat terbakar spontan di udara dan menghasilkan api yang berwarna putih kebiruan, serta timbal dapat bereaksi dengan unsur golongan 6A. Logam timbal tidak bereaksi dengan asam sulfat dan fosfat, tetapi bereaksi dengan asam klorida dan asam nitrat. Timbal juga larut dalam asam organik seperti asam asetat. Itu terjadi jika ada oksigen. Dan yang terakhir, timbal juga bereaksi dengan basa pekat. Nah, selanjutnya penggunaan timbal. Nah, ketika dalam bentuk senyawa, timbal merupakan salah satu unsur yang berperan pada kendaraan bermotor. Bahkan timbal juga merupakan bagian dari komponen yang penting yang terdapat dalam kendaraan bermotor, yaitu berupa aki, sehingga limbah dari aki bekas itu tadi dapat didaur ulang menjadi logam timbal itu dengan cara mengambil sel aki bekas tadi yang nantinya sebagai bahan baku timbal. Nah, yang kedua, timbal juga digunakan dalam tabel penutup seperti amusi, sebagai elektroda, solder, dan sebagai bahan atap. Timbal oksida digunakan dalam pembuatan kaca kristal halus. Dan yang terakhir, timbal juga digunakan sebagai pelindung dari radiasi. Dan selanjutnya yaitu ekstraksi timbal. Nah, sumber dari timbal adalah galena, PBS yang terdapat di alam. Biji pada galena misalnya yaitu PbCO3, sulfat, agelis, PbSO4, karbonat, kerusit yang merupakan pengaruh dari cuaca atau iklim. Nah, teknik flotasi buih menjadi proses mula-mula ekstraksi logam timbal. Jadi, teknik flotasi itu merupakan proses mula-mula ekstraksi pada logam timbal ini. Yang mana pertama, biji galena itu dipekatkan dengan teknik tadi, lalu diberikan penambahan SiO2 itu bersamaan dengan pemanggangan campuran dengan tujuan agar PbSO4 itu berubah menjadi PbSiO3 itu melalui temperatur yang tinggi. Nah, dari hasil perlakuan tersebut, selanjutnya pemakaian batu bara dengan air kapur untuk melakukan proses reduksi. Nah, ini untuk melakukan proses reduksi. Nah, adapun hasil akhir dari dua proses tersebut yaitu PbS ditambah 2 PbO menjadi Pb tambah SO2. Nah, sampai di tahapan tersebut masih banyak lagi zat pengotor seperti antimon, bismut, perak, arsen, dan zinc yang menyebabkan timbal belum murni. Nah, oleh karena itu dilakukanlah pelelehan pada timbal di bawah titik leleh tembaga sehingga pengotor akan mengkristal melalui peniupan udara di permukaan lelehan yang mana menyebabkan arsen menjadi arsenat atau oksidanya dan antimon menjadi antimonat dan pengotor bismut akan naik ke permukaan menjadi buih. Nah,
Selain hal itu, dilakukan juga pula pendinginan mula-mula temperatur 480 derajat Celcius menjadi 420 derajat Celcius yang sebelumnya telah dilakukan penambahan 1-2% zinc. Nah, tahapan tersebut dilakukan agar dapat memisahkan pengotor yang berupa emas dan perak, sehingga pengotor tersebut nantinya akan terbawa dalam zinc yang mengkristal pada lelehan timbal. Dan tahapan akhir dalam pemurnian timbal ini itu melalui elektrolisis metode batch. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wan Mulyati, NIM 118107231323. Saya mahasiswi pendidikan kimia 4C. Saya akan menjelaskan tentang sifat fisika dan kimia serta penggunaan dan ekstraksi dari logam timah. Dalam tabel periodik, unsur timah merupakan golongan keempat yang mana ia adalah unsur yang bersifat logam selain timbal yang hanya ada dalam golongan tersebut. Nah, logam timah memiliki sifat fisika dan kimia. Di antaranya, logam timah berwujud padat, berwarna merah pudar, memiliki titik leleh 232 derajat Celcius, titik didih 2270 derajat Celcius, elektronegativitas 1,7, jari-jari atomik 141 pm, dan tingkat oksidasi +2 dan +4. Logam timah ini terdapat beberapa jenis dengan karakteristik yang berbeda-beda, yakni timah putih rapuh yang berbentuk kristal rombik. Kemudian selanjutnya penggunaan logam timah. Logam timah ini telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu kegunaannya ialah untuk melindungi logam-logam lain dari kerusakan dikarenakan sifatnya yang tidak reaktif dan sangat mudah untuk dimurnikan. Nah, logam timah ini telah dikenal sejak awal sejarah Mesir melalui kuburan-kuburan kuno Mesir yang ditemukan timah. Sumber utama logam timah ini terdapat di alam berupa mineral kasiterit atau batu timah SnO2, yaitu melalui pengolahan dengan mereduksi biji oksida. Reduksi biji SnO2 pada zaman kuno dengan memakai batu bara panas dengan reaksi SnO2 dalam bentuk solid ditambah 2C dalam bentuk solid membentuk SN1 ditambah CO2 dalam bentuk gas. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sumber unsur transisi logam timah dan timbal. Pada logam timah, kelimpahannya di alam terdapat pada biji batu timah dan terdapat pula pada mineral kasiterit. Sementara untuk unsur transisi dari logam timbal, kelimpahannya di alam terdapat pada biji galena, PbCO3, karbonat, sulfat PbSO4, angelisit, dan kerusit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afila Fisman dari kelas Pendidikan Kimia 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat fisika dan kimia unsur aluminium, kegunaan aluminium, dan proses ekstraksi unsur aluminium. Baik, masuk ke materi pertama yaitu sifat fisika dan kimia dari unsur aluminium. Nama aluminium diturunkan dari kata alum yang menunjukkan pada senyawa garam rangkap. Nama ini berasal dari bahasa Latin yaitu alumen yang artinya garam pahit. Aluminium memiliki tingkat oksidasi positif 3.
dan tahan terhadap korosi udara karena reaksi dari aluminium dan oksigen adalah oksidanya yaitu Al2O3. Aluminium ini berbentuk berwarna putih, mengkilap, dan bertekstur lunak, lembek dan lemah dalam keadaan murninya. Tapi akan berubah menjadi kuat ketika dipadukan dengan logam-logam lainnya. Densitas dari aluminium ini sangat rendah, yaitu 2,73 gram per cm kubik. Sedangkan titik leleh dari unsur aluminium ini sangat tinggi, yaitu 660 derajat Celcius, dengan titik didihnya yaitu 2467 derajat Celcius. Aluminium ini bersifat amfoterik yang bereaksi dengan asam kuat dengan membebaskan gas hidrogennya, dan bereaksi dengan basa kuat membentuk aluminat dan gas hidrogen. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kegunaan dari aluminium. Aluminium ini sangat berguna dalam berbagai macam industri. Contohnya adalah industri rumah tangga. Kegunaan dari aluminium ini dalam industri rumah tangga itu dalam pembuatan alat-alat dapur atau peralatan masak. Selanjutnya, dalam industri makanan, aluminium ini berfungsi dalam pembuatan bungkus makanan atau bungkus minuman dan bungkus pasta gigi. Selanjutnya, dalam industri bangunan, aluminium ini berguna dalam pembuatan mebel, pintu, dan jendela. Selebihnya, aluminium ini berfungsi dalam pembuatan pesawat terbang, kapal, dan mobil. Aluminium dalam bentuk serbuk berguna sebagai campuran bahan untuk cat aluminium. Selanjutnya, kita masuk ke materi ekstraksi unsur aluminium. Unsur aluminium ini didapatkan dari proses yang bernama proses Hall-Héroult, yang mana dalam proses ini melalui dua tahap. Yang tahap pertama itu pemurnian bauksit untuk memperoleh alumina murni, dan yang kedua itu peleburan alumina dengan proses elektrolisis. Nah, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu pemurnian bauksit untuk memperoleh alumina. Jadi pada tahap pemurnian bauksit ini ditambahkan dengan NaOH yang sering kita kenal dengan natrium hidroksida. Maka campuran Al2O3 dari bauksit itu akan larut dalam NaOH, dan zat-zat yang lain tidak akan larut. Jadi Al2O3 ditambah dengan natrium hidroksida akan membentuk 2NaAlO2 ditambah H2O. Kemudian NaAlO2 ini diasamkan untuk mendapatkan untuk mengendapkan AlOH 3 kali. Jadi diasamkan dengan cara mencampurkan HCl serta H2O-nya. NaAlO2 ditambah HCl ditambah H2O akan menghasilkan AlOH 3 kali ditambah NaCl atau sering kita sebut dengan garam bakur atau juga dikenal dengan natrium klorida. Selanjutnya, AlOH 3 kali ini akan dipanaskan, maka akan terbentuk Al2O3 dan 3H2O sebagai uap airnya. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, yaitu elektrolisis, di mana Al2O3 murni dari proses setelah dipanaskan akan membentuk Al2O3. Al2O3 yang murni ini akan dicampurkan dengan kriolit Na3AlF6 untuk menurunkan titik leleh dari Al2O3 ini. Al2O3 murni ini akan dielektrolisis menggunakan dinding bejana, yang mana dinding bejana ini mengandung dilapisi grafit
sebagai katodanya, sedangkan anodanya adalah batang-batang dari karbon yang dicampurkan ke dalam larutan yang akan dicelupkan ke dalam campuran tersebut. Larutan Al2O3 ini dimasukkan ke dalam sel hydrogen, kemudian dialiri listrik, maka akan terbentuk ion Al3+ dan ion O2-. Dan lalu di sini kita dapat melihat reaksinya. Reaksi pada katoda Al3+ direduksi dengan penambahan 3 elektron akan menghasilkan Al pada katodanya, dan anodanya 2O2- dioksidasi menjadi O2 dan ditambah 4 elektron. Dan inilah hasil akhirnya, yaitu 4Al3+ ditambah 6O2- menghasilkan 4Al dan 3O2. Al pada hasil ini sudah murni dari ekstraksi yang dilakukan dalam proses Haber-Bosch. Baiklah, sekian dari saya, maka akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Miswardi dari kelompok 4, yaitu akan membahas tentang sumber dari aluminium. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu tentang sumber aluminium. Aluminium ialah logam yang paling berlimpah. Aluminium bukanlah merupakan jenis logam berat, tetapi merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah itu ketiga. Aluminium relatif terbilang pendatang baru dibandingkan dengan tembaga, besi, emas, dan timbal yang sudah terkenal sejak zaman kuno. Aluminium ditemukan oleh Sir Humphrey Davy sebagai alloy besi dan membuktikan sifat-sifat logamnya pada tahun 1809. Salah satu cara mendapatkan biji aluminium terutama dengan mengekstraksi biji bauksidnya pada aluminium oksida. Aluminium dapat ditemukan dalam bentuk senyawanya maupun dalam keadaan bebas di alam. Aluminium terdapat pada bauksit Al2O3NHO melalui proses Hal-Haruq dengan cara elektrolisis lelehan senyawanya. Aluminium sebagai penghantar panas dan listrik yang baik, kerapatan yang rendah, serta tidak menimbulkan korosi. Maka, cara yang dilakukan dalam ekstraksi aluminium dengan cara elektrolisis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Anja Melati akan menjelaskan mengenai sifat-sifat kimiawi amphoteric oksidator pada oksida maupun hidroksida logam aluminium, timah, dan timbal. Amphoteric merupakan zat yang dapat bersifat sebagai asam dan basa. Hal ini dikarenakan ia memiliki dua gugus asam dan basa sekaligus. Nah, pada logam aluminium, timah, dan timbal merupakan logam yang bersifat sebagai amphoter. Pada aluminium hidroksida, ia akan bersifat sebagai asam ketika dalam suasana basa, dan begitu pula sebaliknya, ia akan bersifat sebagai basa dalam suasana asam. Adapun persamaan reaksi aluminium hidroksida tersebut, yaitu AlOH3 ditambah 3HCl akan menghasilkan AlCl3 ditambah 3H2O. Dalam hal ini, AlOH3 atau aluminium hidroksida akan bersifat sebagai basa dikarenakan bereaksi dengan 3HCl sebagai asam. Dalam hal ini, ia akan menetralkan asam itu sendiri sehingga menghasilkan AlCl3. Nah, selanjutnya, aluminium hidroksida pun juga akan bersifat sebagai asam ketika bereaksi dengan basa NaOH.
yaitu AlOH 3 kali direaksikan dengan NaOH atau basa akan menghasilkan produk NaAlOH 4 kali, yang mana ia akan menetralkan basa itu sendiri. Kemudian dalam aluminium oksida berlaku pula sifat seperti aluminium hidroksida. Ketika Al2O3 direaksikan dengan asam akan menetralkan asam itu sendiri dan ia akan bersifat sebagai basa, yang mana akan menghasilkan suatu produk 2AlCl 3 kali ditambah 3H2O. Demikian pula ketika Al2O3 direaksikan sebagai basa, maka ia akan bersifat sebagai asam. Al2O3 ditambah 6NaOH ditambah 3H2O akan menetralkan basa itu sendiri sehingga menghasilkan 2Na3AlOH 6 kali. Timah terdapat pada logam oksida yaitu SNO, yang mana timah 2 oksida, dan terdapat pula dalam logam hidroksida SNOH 2 kali atau timah 2 hidroksida. Sementara pada unsur transisi logam timbal, ia akan bersifat amfoterik atau hidroksida ketika bersifat hidroksida melalui penambahan larutan basa dari golongan alkali sehingga menghasilkan PbOH 2 kali, dan ketika dilakukan penambahan kembali pada golongan alkali tersebut akan menghasilkan ion brombit yaitu PbOH 4 kali 2-. Selain dalam hal itu, timbal akan bersifat amfoterik pada timbal oksida, di mana ketika PbO direaksikan dengan asam 2HCl akan menghasilkan PbCl2 ditambah H2O. HCl yang bersifat asam akan menyebabkan PbO bersifat sebagai basa, yang mana akan menetralkan asam itu sendiri sehingga menghasilkan PbCl2. Demikian pula sebaliknya, ketika PbO direaksikan dengan basa, maka PbO akan bersifat sebagai asam, yaitu PbO ditambah 2NaOH ditambah H2O akan menghasilkan produk Na2 PbOH 4 kali. Selanjutnya, itu saya membahas tentang sintesis garam klorida atau garam sulfat logam aluminium dan sifat kimiawinya. Beberapa bentuk senyawa aluminium oksida atau Al2O3 tahan terhadap asam dan basa. Ada kemungkinan untuk melarutkan aluminium oksida Al2O3 ini dalam medium asam dan basa untuk mendapatkan ion aluminium. Misalnya, aluminium sulfat diperoleh dengan melarutkan aluminium oksida dalam asam sulfat pekat H2SO4 pekat panas, yang mana reaksinya yaitu asam oksida ditambah dengan asam sulfat pekat, yaitu menghasilkan aluminium sulfat Al2SO4 ditambah dengan H2O. Oksida ini bersifat agak reaktif dan bersifat amfoter, yang mana amfoter ialah bereaksi dengan asam dan basa. Senyawa aluminium lain adalah aluminium halida. Senyawa ini ada dalam uap atau dalam pelarut polar cenderung membentuk diner. Contohnya AlCl3. Bila AlCl3 atau aluminium dilarutkan dalam air, larutan itu bersifat asam dan bersifat asam. Sekian, terima kasih.